Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jemaat Tuhan, kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Saya rindu memberikan renungan firman Allah bagi kita pada pagi hari ini dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Saya berikan tema renungan kita, menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Teladan kita sebagai orang percaya adalah Yesus. Semua yang Tuhan mau di dalam hidup kita, sifat karakter kita adalah seperti Yesus. Itu sebabnya pada saat ini, bagaimana kita sebagai orang percaya, supaya kita menaruh pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Dalam kebenaran ini, bagaimana sebenarnya pikiran dan perasaan Yesus? Firman Tuhan katakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, untuk melakukan kehendak Allah, supaya tujuan Tuhan tercapai untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus adalah Tuhan, tapi dia meninggalkan kemuliaannya. Dia datang dan mengambil rupa dan menjadi manusia dan sama seperti kita. Dia Tuhan, tapi dia datang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, datang ke dunia dan mengambil rupa sebagai manusia. Inilah pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Yesus Tuhan. Bagaimana dia meninggalkan keberadaannya untuk menyatakan kasihnya kepada manusia, dan dia menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan. Jadi pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Yesus adalah dia merendahkan dirinya. Dia memiliki kerendahan hati, menjadi seorang hamba. Tuhan yang menjadi manusia, dan dia melayani sebagai seorang doulos, hamba,
bahkan sampai mati di kayu salib, supaya rencana Tuhan digenapi, supaya manusia yang dalam dosa itu diselamatkan. Tuhan mau kita sebagai orang percaya, demi kasih kita kepada Tuhan dan kepada manusia, supaya boleh menerima kebenaran, supaya Tuhan dipermuliakan, dan umat-umat Tuhan mengalami, menerima berkat Tuhan. Mungkin kita punya status sosial yang baik, punya pendidikan yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, kehormatan yang luar biasa. Tetapi bagaimana kita untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dan kepada manusia, untuk menerapkan firman Allah? Mari kita menanggalkan itu. Tidak ada hal yang perlu kita pertahankan. Harga diri keberadaan kita. Kalau kita rindu melayani, mari kita rendahkan diri kita. Kita melayani seorang dengan yang lain, dengan kasih dan ketulusan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pikiran dan perasaan Kristus adalah kerendahan hati, memiliki hati seorang hamba. Yang kedua, hamba itu memiliki karakter sifat seorang yang taat, patuh tunduk. Bagaimana Yesus, dia diutus oleh Bapa, dan dia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dia rela mati. Dan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan, dia harus taat. Bahkan sampai taat, sampai mati di kayu salib. Ketaatan itu dibuktikannya sampai kepada tragedi salib. Supaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan, supaya manusia yang berdosa diselamatkan, maka dia mentaati setiap perintah Allah, perintah Tuhan, dan dia melakukannya dengan ketaatan. Dia melakukannya dengan ketulusan. Maka firman Tuhan katakan, dia seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Dia tidak mengeluarkan kata-kata apapun, tapi dia taat sampai mati di kayu salib. Kita sebagai orang percaya, milikilah ketaatan kepada firman Allah, ketaatan kepada Tuhan. Mungkin secara daging kita harus berjuang dan berkorban, tapi karena ketaatan kita, maka kita patuh kepada Tuhan. Kita patuh kepada kebenaran itu karena kasih kita kepada Tuhan. Maka firman Allah katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kerendahan hati dan ketaatan hati seorang hamba, kalau itu kita miliki dalam hidup kita, maka saatnya Tuhan akan mengangkat dan meninggikan kita, bahkan memuliakan kita. Seperti Yesus Tuhan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah
pikiran dan perasaan seperti Yesus. Kerendahan hati seorang hamba, dan ketaatan, kepatuhan, tunduk kepada firman, tunduk kepada kehendak Tuhan. Maka di situ kita akan menerima berkat. Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya dan memuliakan kita. Seperti Yesus Tuhan yang kita sembah. Dia ditinggikan dan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu yang mengajar kepada kami, supaya kami menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus Tuhan. Dia sebagai Tuhan, tapi Dia mau turun ke dunia menjadi manusia dan menjadi seorang hamba. Hamba yang melayani, hamba yang rela berkorban, menghampakan diri, mengosongkan dirinya, dan dengan ketaatan kepada kehendak Allah, supaya rencana Tuhan digenapi, supaya oleh Yesus Kristus Tuhan setiap orang yang berdosa diselamatkan. Kami rindu Tuhan, supaya pikiran dan perasaan kami seperti Kristus. Bentuklah kami, ubahlah setiap karakter kami itu, dan kami mau diubah karakter kami oleh firman-Mu saat pagi hari ini. Memiliki kerendahan hati, ketundukan kepada firman-Mu. Kami mau melayani dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, tumpanglah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan bagi anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kekuatan yang baru, urapan yang baru, hikmat, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan yang menjadikannya berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.